Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melanjutkan lagi belajar kita di Mastercam ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagian atas dan juga bagian bawah. Sekarang kita persiapan untuk masuk ke mesin. Untuk masuk ke mesin kita harus ngecek terlebih dahulu, dipastikan benar-benar tidak ada kesalahan yang dimungkinkan bakal terjadi. Satu contoh misalnya ini, kalau kemarin kita kan bagian atas ya, bagian atas kita cek seperti ini dan kemudian kita verify dengan black spot. Awal dia masuk itu ada di sini, kita perhatikan di sini ya. Awal dia masuk dia ada di sebelah sini. Kemarin kita sudah verify dan sudah benar. Setelah kita memastikan awal masuknya di sini, kita cek lagi di G1-nya. Oke. Kemudian ini misalnya kita kasih nama bagian atas. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita lihat di sini G-code yang ada hasil dari kalkulasi dari Mastercam itu kita perhatikan ada M6, kemudian G ini G21 dan seterusnya. Itu nanti bisa dipahami lebih lanjut, tapi Bapak fokusnya di sini M6. M6 di sini adalah pergantian tool. Sedangkan kalau di mesin kita itu enggak otomatis pergantiannya, kita harus mengganti secara manual. Maka setiap kita menemukan M6 itu kita ganti dengan M00. M00 ini fungsinya untuk memberi jeda kepada kita untuk mengganti tool. Jadi mesin itu berhenti. Untuk melanjutkan pada blok yang seterusnya, kita harus menjalankan secara manual, automatic, kemudian run. Di running lagi, nanti maka dia akan membaca sampai baris itu selesai. Jika nanti kita menggunakan tool lebih dari satu, itu maka akan ada pergantian di setiap T berapa yang kita pasang, itu nanti dia mesti ada M6-nya, itu semuanya harus diganti dengan cara kontrol F untuk mencari misalnya ya, M6 ini ada lagi apa enggak. Karena ini satu tool pastinya tidak ada, ya pastinya tidak ada. Kemudian yang diperhatikan lagi G54 ini adalah settingan koordinat sistem WCS atau settingan nol benda kerja di mesin kita yang digunakan acuan. Silakan dilihat di video Bapak di sini, dasar dari WCS. Work Coordinate System Offset Setting Nol Benda Kerja pada mesin CNC 3-axis pada bagian playlist tutorial mesin fresh milling CNC. Jadi hubungannya dengan ini. Kita menentukan WCS-nya di mana, kemudian kita simpan di G54, 55, 56 dan seterusnya. Ya. Itu kita sesuaikan dengan ini. Disesuaikan dengan referensi yang digunakan oleh program hasil dari Mastercam ini. Jadi misalnya settingannya ini kok kita gunakan G55, ya kita ganti dengan G55 settingan nolnya. Begitupun seterusnya G57, 58 atau berapa yang tersedia di mesin. Jadi ini disesuaikan ya. Oke, kita kembali lagi ke Mastercam. Kalau kita perhatikan, titik originnya itu adalah di daerah sini, ya. Originnya itu di sini. Kita bisa merubah originnya di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, terserah. Tapi kemarin kita menggunakan origin itu di titik yang ini. Sehingga benda kerjanya kalau terpasang seperti ini di ragum. Ini penjepit dari arah sini yang bisa bergerak, kemudian di sini penjepit yang mati di ragum. Otomatis kita setting nolnya itu dari titik sebelah sini, ya.
titik sebelah sini yang kita nolkan. Partnya atau end millnya disentuhkan di sini, sentuhkan di sini, sentuhkan bagian atas untuk Z. Jadi diperhatikan betul-betul di setting dari WCS ini, Work Coordinate System ini, atau setting nol benda kerjanya ini diperhatikan. Kalau kita settingnya dari arah belakang sini, ya dirubah gambarnya itu disesuaikan dengan settingan kita, atau nanti kita bermain di WCS ini, ya. Tapi ini nanti aja. Yang penting dipastikan bahwasannya referensi yang digunakan itu nanti sama dengan referensi yang kita setting di mesin, ya. Antara hasil dari Mastercam ini harus disamakan dengan settingan yang ada di mesin, baru kemudian dia bisa digunakan untuk membuat produk ini, karena settingan nolnya sama antara Mastercam dan di mesin. Oke, Bapak ulangi lagi, cek. G54 yang digunakan di Mastercam ini harus sama dengan yang ada di mesin. Oke, Bapak ulang-ulang karena ini sangat penting. Karena kalau ini settingannya beda, referensi yang digunakan di Mastercam dan di mesin itu beda, hasilnya pasti ya nggak bisa jadi benda kerja, pasti meleset. Kalau misalnya di mesin 55, ya ini diganti dengan 55, itu ya. Oke, semoga Bapak ulang-ulang seperti ini bisa lebih memahami. Dan diperhatikan di sini, titik awalnya itu adalah X min 102, Y min 12. Cek di sini, ketika kita verify dengan backplot ini, awal masuk dari end mill, perhatikan dia masuknya mulai dari sini. Kalau nolnya di sini, ke sini pasti min, ke sana pasti plus untuk Y-nya, Z-nya itu adalah garis ini. Ya, garis X itu adalah ini, ke sini berarti min, ke sana berarti plus untuk Y-nya. Dicek di sini, X-nya min 102, Y-nya min 12. Y-nya min 12. Perhatikan ini kalau jalan, titik ini adalah, semoga ini kelihatan ya. Titik ini loh Mas ya. Titik ini adalah titik tengah-tengah persis end mill. Kalau kita jalankan, nah, end mill-nya tidak berjalan persis di garis ini, tapi dia ada selisih sebesar min 0,12, ya, min 0,12. Jadi dia turun min 0,1 lah, kira-kira seperti itu. Nah, 0,1 ini dia asalnya dari parameter ini. Sebentar, parameter yang pertama ya, yang ini parameter, dicek di cut parameternya, dia ada selisih 52%. Jadi dia keluar dari benda kerja itu sebesar ini, ya, ada selisih, tidak persis di tengah-tengah. Ini kalau misalnya 50%, maka dia persis setengah. Kalau dia 52%, berarti setengah ditambah dengan 2% ini. Jadi agak keluar sedikit. Sama seperti yang ini. Bentar. Ya, dilihat dari atas, misalnya dari top. Nah, dia ada selisih garis tengahnya itu ada titik putih kecil ini, ya, putih ini. Ini karena ada perubahan 52% tadi. Kalau dia 50%, maka titik ini pasti ada di garis ini. Karena titik ini merupakan tengah-tengah dari diameter end mill yang terpasang. Oke. Semoga ini bisa dipahami. Jadi dipastikan antara
WCS atau titik 0 yang dijadikan referensi di Mastercam itu sama dengan titik 0 yang tersetting di mesin. Di sini dilihat di dasar pengoperasian ini ya. Kemudian ini diperhatikan, jadi hubungannya tutorial ini sama dengan tutorial di Mastercam. Jadi tutorial playlist yang Bapak buat di tutorial mesin freeze milling CNC 3 axis itu berhubungan erat dengan tutorial di Mastercam. Jadi dipelajari juga untuk tutorial yang ini, sehingga nanti kita bisa menentukan model pengerjaan yang bagaimana atau langkah pengerjaan yang hendak kita lakukan itu seperti apa. Oke, jadi diperhatikan juga, dipelajari sampai betul-betul kita memahami. Kalau ini kita setting misalnya di sini, ya pasti salah karena settingannya itu tadi di pojok sini untuk benda ini ya. Kalau kita cekam di sini sama sini berarti kan pojok sini. Sedangkan kalau di video Bapak yang ini kan yang bergerak cekamnya. Settingannya dari bawah sini. Berarti kita gambarnya nanti umpamanya X, Y, dia benda kerjanya di bawah. Dari top sini. Bentar. Kalau settingan yang tadi itu benda kerjanya kita gambar di sini. Sedangkan kalau gambar kita yang seperti ini, settingan nolnya ada di sini. Settingan nolnya ada di ujung sini. Oke. Bisa kita rubah-rubah, tapi itu nanti WCS ya. Kita main WCS di ini. Bisa dirubah-rubah dari sini. Tapi nanti biar nggak bingung, kita bertahap saja. Yang penting dipahami betul-betul antara settingan di mesin harus sama dengan settingan di Mastercam. Itu titik poinnya ya. Oke, kita kembali lagi ke hasil G-code dari Mastercam ini. Satu contoh misalnya F700. Ini kan kecepatan plang rate ya. Z min 0,5, plang rate-nya 700. Hendak kita naikkan. Waduh, misalnya, wah keliru. Sebenarnya ini bukan 700, tapi kadung sudah jadi, hendak kita edit, maka kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian diklik replace. Kalau replace all, maka semua F700 plang rate-nya itu akan dirubah. Contoh, ini kita rubah dengan F850, diakhiri dengan tanda titik. Karena ada mesin yang harus diakhiri dengan tanda titik. Kalau tidak gitu nanti dia dibagi dengan beribu. Ada mesin yang tidak perlu titik, tapi semua mesin itu rata-rata bisa membaca dengan akhiran titik ini. Ini penting, ya. Kelihatannya sepele, cuma titik tok, tapi nanti kalau nggak dikasih tanda titik itu nanti kalau beribu otomatis F-nya jadi 0,8, nggak sampai 1. Ya akhirnya ya nggak bisa bergerak kayak seperti itu. Gerakannya sangat-sangat lambat. Jadi titik itu penting. Bapak ulang-ulang, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang nggak paham ya ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita rubah F700 dengan F850. Replace all. Gitu ya. Oh ya, belum kita rubah tadi ya. Sorry, kita ulang lagi. Ini dirubah di sini. File-nya itu mencari. Replace berarti mengganti. F850 titik. Replace all. Seperti ini. Maka semua F700 tadi diganti dengan F850. Oke. Semoga
Ini bisa dipahami ya. Kalau Ctrl F kita cari ini misalnya, lebih enak itu di blok dulu. Blok dulu, Ctrl F, find next. Nah ini sudah berubah. Find next lagi, ini berubah. Jadi semua tadi dari F700 diganti dengan F850. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian yang perlu kita hapus sebelum kita copy ke mesin itu adalah ini, H6Z25. H6 itu adalah toleransi ketinggian, setting ketinggian jarak antara ya, antara ini end mill dengan atas benda kerja, dengan bidang atas. Kan mungkin kita memasang end mill itu ada yang lebih panjang, lebih pendek. Nah, toleransinya itu pakai H tadi itu. Toleransinya kita nggak memerlukan karena kita nanti nyetingnya itu kan langsung per end mill yang dipasang. Kita settingannya nanti itu. Jadi Z-nya itu pasti diatur semua. Jadi H di sini tidak digunakan. Nah, ini kita hapus ya. Mulai dari H ini. Ini kita hapus. Oke. Bapak ulang lagi, tadi M6 dihapus diganti dengan M00 untuk memberi jeda agar mesin berhenti dan dia merespon lagi kalau kita klik running di mesin. Kemudian tadi yang perlu dihapus adalah tulisan H, ya, notasi H atau toleransi ketinggian end mill yang terpasang di BT atau di jig, apa namanya itu terserah. Pokoknya kalau di sekolah kita kan kenalnya kan BT ya. Oke. Jadi dipastikan benar-benar, Bapak ulang-ulang karena ini sangat penting. Dipastikan benar-benar referensi yang digunakan di Mastercam sama dengan, sebentar, referensi yang digunakan di Mastercam itu benar-benar sesuai dengan referensi yang digunakan di mesin. Oke, kalau sudah, ini kita simpan, file, save. Ya, boleh save as, boleh save, boleh. Kita simpan, file save. Kalau save as itu nanti dia meminta nama ulang dan lokasi. Nah ini ya, misalnya kita hendak simpan di flash disk ya, tinggal pilih saja flash disknya ya, di bagian mana, di drive mana, kemudian disimpan, kasih nama apa, kemudian save. Nah filenya ini nanti yang akan kita copy ke mesin. Oke, jadi filenya ini nanti yang akan kita copy ke mesin. Oke, misalnya ini sudah bagian atas, ini nggak apa-apa, simpan. Kemudian kita ngerjakan yang bagian yang kedua. Bagian yang kedua levelnya kita aktifkan yang 2 saja biar enak. Kemudian yang atas ini kita off-kan, ini ya. Perhatikan sana gambarnya ini berbeda. Oke. Kemudian kita pilih bagian yang kedua ini. Ini dan kita verify kira-kira sudah benar apa enggak. Nah, ini sudah benar, dia mulainya dari arah sini. Oke. Kemudian kita post selected operation atau G1. Oke. Kita kasih nama bawah misalnya. Tadi muncul keterangan seperti itu karena sudah pernah disimpan. Ya, kalau tidak pernah disimpan ya tidak muncul keterangan tadi. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini setiap kita bikin G-code-nya,
itu mesti ada M6 pergantian tool. Ini nanti nggak akan terbaca di mesin karena mesin kita tidak ada fasilitas mengganti tool secara otomatis. Semua pergantian toolnya dilakukan secara manual. Jadi ini diganti dengan M00 atau dihapus, nggak apa-apa. Jadi M00 itu memberi kesempatan kita mengganti tool karena mesin dihentikan sementara. Oke. Jangan lupa ini dihapus, ini diganti, kemudian disimpan, dicek. Ini ya, G54X min 68, Y-nya 26, dicek di sini. Di verify ini seperti ini ya. Dari arah top. Nolnya kan di sini. Ke atas plus, ke sini min untuk arah X-nya. X min 68, Y-nya plus 26, berarti sudah benar. Dia nolnya ada di sini. Bapak ulangi lagi, untuk bagian yang kedua ini, setting WCS di mesin, setting 0 benda kerja, berarti dia menggunakan bidang ini. Oke. Menyesuaikan origin yang kita gunakan. Sesuaikan dengan sini. Ini cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah. Kalau ada beberapa gambar di sini, setting offset untuk apa ya istilahnya, multiple. Untuk banyak benda kerja ya bisa saja kita gunakan WCS. Kita rubah-rubah, tapi itu nanti saja dulu. Yang penting ini dipahami betul-betul sehingga kita nanti siap masuk ke mesin. Oke. Jadi ini bagian yang bawah ini sudah ada, dirubah di sini dihapus, kemudian M6-nya diganti dengan M00, selebihnya biarkan tidak masalah karena kayak G43 ini toleransi ya. Toleransi ini G40 itu pembatalan dan seterusnya, simbol-simbolnya banyak. G21 itu kalau nggak salah itu antara metris ya, satuan yang digunakan itu metris. G21 ini yang paling penting, semoga bisa dipahami. Setelah ini disimpan di folder atau file dengan nama tertentu, file tersebut kita copy ke mesin ya. Ini sudah siap ke mesin, pokoknya ini yang dirubah. Dan jangan lupa H tadi itu dirubah, dihapus saja. Oke. Sekilas demikian persiapan untuk masuk ke mesin, semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan mengcopy ini hasil dari G-code Mastercam, kita copy ke mesin sehingga nanti bisa kita demokan untuk dijalankan di mesin. Sekali lagi, kalau ada yang tidak dipahami, coba diputar ulang. Tetap ada yang nggak bisa dipahami, ditanyakan di kolom komentar atau via WA Bapak, tidak masalah. Oke, semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.